Om Swastiastu, Bu Yuni. Sedang apa ya, Bu? Swastiastu, Pak Swintare. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran, Pak. Oh, Bu Yuni, kalau saya mengganggu waktu Bu Yuni sebentar, boleh nggak, Bu? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan loh, Bu. Oh, tentu saja boleh, Pak Swintare. Kebetulan perangkat pembelajaran saya sudah selesai nih. Oh iya, kalau begitu, terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Mari sini, Pak. Kita ngobrol santai saja. Terima kasih, Bu. Maaf nih mengganggu waktunya Bu Yuni ya. Oh, tidak mengganggu, Pak Swin. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya, Pak? Kelihatannya sangat serius sekali. Ya, Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan nih, Bu, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami ini, Bu. Baiklah, Pak Swintare. Semoga dengan pertemuan kali ini Bapak mendapatkan solusi ya atas keresahan Bapak dan semoga saya bisa membantu Bapak. Baik, Pak Swin, coba Pak Swintare ceritakan nih, apa sih yang membuat Bapak resah saat ini? Jadi begini, Bu ya. Kemarin itu saya sempat ditegur loh dengan Bapak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini, Bu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Pak Swintare hingga Bapak tuh mendapat teguran? Coba Bapak jelaskan detail peristiwanya, Pak. Begini, Bu, kemarin itu saya dipanggil Kepala Sekolah ke ruangan beliau. Kemudian Kepala Sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin loh lewat WhatsApp, Bu. Oh, begitu. Lalu menurut Pak Swintare alasan apa yang membuat Bapak ini datang terlambat? Eh, Saya datang terlambat bukan tanpa alasan ya, Bu. Ini karena saat ini anak saya kan sudah masuk TK ya, Bu. Jadi Mhm. setiap pagi istri saya itu menyiapkan sarapan. Kemudian kita ini sudah bagi-bagi tugas, Bu. Jadi istri Mhm. menyiapkan sarapan, kemudian supaya istri saya tidak kewalahan mengurusnya itu, Bu. Mhm. Jadi karena istri saya itu tidak bisa naik sepeda motor, Bu Yuni, jadi Oh, saya harus mhm. mengantar anak ke sekolah terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah menjadi dilema dalam diri saya, Bu, karena istri sudah tidak bisa mengantar anak, Mhm. maka sayalah yang harus mengantar anak setiap pagi seperti itu, Bu. Mhm. Oh, begitu masalahnya. Hmm. Menurut Pak Swintare, apakah Bapak melanggar ketidakdisiplinan ini seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Pak? Saya sih menyadari ya, Bu Yuni ya, saya memang Mhm. melanggar kedisiplinan, Bu. Karena setiap hari saya datang, paling tidak saya terlambat, meski saya sudah izin, Bu. Jadi saya sudah izin sama Bapak Kepala Sekolah bahwa saya akan hari ini datang terlambat karena saya mengantar anak terlebih dahulu seperti itu, Bu Yuni. Oh, seperti itu. Nah, gini Pak, kalau menurut Bapak nih, apa yang dikatakan Bapak tadi kira-kira jika direntangkan dengan skala 1 sampai 10, itu Bapak berada di skala berapa ketidakdisiplinan yang Bapak lakukan dan ingin menjadi berapa dalam skala agar, Bapak menjadi disiplin? Kalau saya pikir-pikir ya, Bu ya, Mhm. eh, kalau saya bisa mengira ini ketidakdisiplinan saya itu berada di skala 7, Bu Yuni. Mhm. Jadi karena dalam hal-hal lain saya rasa tidak terlalu melanggar aturan sih, Bu. Hanya saja saya datangnya terlambat saja. Kalau dalam hal administrasi, kemudian di sekolah, saya tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan, Bu. Jadi saya sadar dan saya menyadari itu posisi ketidakdisiplinan saya itu berada pada posisi skala 7 sekarang, Bu. Kemudian saya ingin uh, ke depannya kedisiplinan saya itu kalau bisa sih 10, Bu, tapi ya saya rasa itu sudah terlalu sempurna sekali. Saya ingin menjadi 9 lah dulu, Bu, supaya saya lebih sadar atas sikap atau apa yang saya lakukan seperti itu, Bu Yuni. Oke, jadi di rentang sekian ya, berkaitan dengan yang Bapak tadi sampaikan. Nah, betul sekali nih Pak Swintaro, kalau misalkan, terlambat sekali, 2 kali, mungkin Bapak kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas, karena beliau harus memperhatikan nih setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur, Pak.
Apalagi nih Pak ya, kita ini kan sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan, yang seharusnya menjadi contoh untuk murid-murid, seperti itu Pak. Lalu apa yang menjadi keresahan bagi Pak Swintara? Ya Bu Yuni, betul sekali Bu Yuni. Memang saya merasa kurang disiplin Bu. Nah, yang menjadi keresahan saya di sini adalah saya tidak enak dengan Bapak Kepala Sekolah karena ketika ditegur oleh kepala sekolah itu saya sedikit kurang terima karena saya punya alasan, kemudian kenapa Bapak Kepala Sekolah seperti itu gitu Bu. Karena saya sudah punya alasan loh Bu. Begitu. Berarti karena Pak Swintare kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Pak Swintare ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak resah karena teguran Bapak Kepala Sekolah kurang Bapak terima ya Pak ya, sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Nah, jadi menurut Pak Swintare nih, bagaimana dengan sikap Pak Swintare tersebut? Ya, betul sekali Bu. Seharusnya saya di sini saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan kemarin itu memang salah Bu. Tetapi kemarin itu saya sedikit terbawa emosi Bu. Jadi ketika diajak ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, karena saya sudah berkali-kali memberikan alasan dan minta izin di WhatsApp, tapi tidak diterima oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin karena keterlambatan saya itu lebih dari 2 kali mungkin Bu ya. Jadi saya terbawa emosi, terpancing emosi saya Bu, karena bingung mau apa yang saya lakukan selanjutnya seperti itu Bu. Karena anak saya kalau kalau ditinggalkan tidak ada yang mengantar dong nanti Bu. Oke Bapak, menurut Bapak apa sih yang akan Pak Swintaro lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bapak? Hmm, rencana saya mungkin pertama saya akan bertemu kepala sekolah dulu ya Bu. Mhm. Kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dan kepala sekolah karena benar-benar tidak enak sekali rasanya Bu. Jadi ada suatu apa ya eh, hal yang mengganjal dalam hati saya ketika bertemu dengan atasan. Atasan itu kita tidak saling bertegur sapa seperti itu Bu. Jadi saya merasa sedikit kurang enak, kurang nyaman berada di sekolah seperti itu Bu Yuni. Jadi saya nanti akan bertemu dengan kepala sekolah, kemudian meminta maaf agar tidak ada perseteruan atau canggung lagi deh dengan Bapak Kepala Sekolah seperti itu Bu Yuni. Wah, bagus sekali itu ya Pak ya. Nah, lalu bagaimana nih Pak Swintare memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak? Nah itu yang saya bingung Bu Yuni, bagaimana ya agar saya bisa disiplin tetapi anak saya tidak terabaikan Bu. Karena ya gimana ya, kalau saya padahal saya sudah sering itu berusaha begini kejar-kejaran dengan waktu Bu, tapi tetap saja kok rasanya sampai sekolah itu jamnya cepat sekali waktunya berjalan seperti itu Bu. Mhm. Nah, jadi saya ingin bisa disiplin lagi, tetapi anak saya tidak terabaikan seperti itu Bu. Ya, oke baik Pak. Menurut Pak Swintare nih, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi keduanya? Uh, Gini Bu, saya kan sudah terbiasa nih bangun pagi-pagi. Nah Mhm. sebenarnya ada sih solusinya Bu. Ini Mhm. saya punya kakak. Kakak saya itu punya anak seumuran anak saya juga. Jadi anak keduanya itu seumuran dengan anak saya. Jadi dia sekolah di tempat yang sama, Bu, gitu. Mungkin nanti saya bisa deh menyuruh kakak saya untuk mengantar sekalian mengantar anak saya bersama-sama dengan Mhm. anaknya dia begitu, Bu. Wah, sangat bagus sekali ya, Pak. Solusi yang akan dilakukan Bapak sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Pak Swintare hadapi. Iya, Bu. Jadi saya sekarang sudah merasa sedikit lega ada sebuah solusi ya, Bu. Jadi yang awalnya saya merasa tidak ada jalan keluar untuk memecahkan masalah ini, Bu. Jadi Astungkare, sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur, saya takut, Bu, mengambil langkah dalam menyelesaikan Mhm. permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takut salah langkah nantinya, Bu Yuni. Jadi kalau saya sendiri memecahkannya, nanti takutnya apa ya tidak tidak sesuai dengan
yang saya harapkan seperti itu, Bu. Jadi Mhm. takut menyakiti perasaan kepala sekolah seperti itu, kemudian berimbas ke yang lainnya juga seperti itu, Bu Yuni. Iya, Bapak. Oke, syukurlah ya Pak ya kalau sudah merasa lega. Nah, lalu dari yang sudah nih Bapak rencanakan tadi, ada tidak komitmen apa gitu yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu. Mhm. Kemudian, namun sebelum itu saya akan berbicara dengan kakak saya terlebih dahulu, Bu. Mhm. Karena ini kan bukan menyangkut saya dengan kepala sekolah saja, tapi saya akan menitipkan anak saya sama kakak gitu. Jadi saya berbicara sama kakak dulu gitu. Jadi anak saya mau saya titipkan nanti setiap pagi biar kakak saya yang mengantar dia ke sekolah TK seperti itu, Bu. Wah, idenya bagus sekali ya, Pak, ya. Nah, gini, Pak, berarti kakaknya Pak Swintare berarti, eee, anaknya sekolah di tempat yang sama gitu ya, Pak, ya? Betul, Bu. Oh, iya iya. Berarti nanti tinggal komunikasi aja ya, Pak, ya, bersama kakaknya, semoga nanti, dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui, rasa resah gitu ya. Nah, sekarang gini, Pak, kalau menurut Bapak itu, anaknya Bapak itu kira-kira, mau tidak, Pak, ya, kalau misalkan, diantarkan oleh kakaknya Pak Eee Suni? eee Saya rasa dia mau sih, karena sudah terbiasa juga sih, dia sering menginap di sana, karena Mhm. dia seumuran, jadi dia ada teman bermain biasanya di sana, Bu. Jadi, Mhm. saya rasa tidak canggung-canggung lagi dia untuk ikut di sana. Cuman karena waktu ini, kita kan punya kegiatan atau punya pekerjaan masing-masing, jadi Mmm. biar saya saja yang mengantar, anak saya ke sekolah dan kakak juga kebetulan rumahnya memang sih, searah, cuman kan Mhm. kita ndak enak tiap hari nyuruh kakak juga, untuk mampir ke rumah kita, seperti itu, Mhm Bu. mhm mhm. Jadi, astungkare semoga dia mau ya, Bu, ya. Iya, Jadi kalau dilihatin kan anak-anak tuh kan, dia yang penting ada teman bermainnya, pasti dia akan, apa istilahnya tuh ya, merasa bahwa, "Oh, saya loh punya teman bermain, jadi saya mau deh sama dia," gitu kan. Apalagi iya ditauin bahwa, itu saudaranya, seperti itu ya, Pak, ya? iya, betul, Bu. Nah, jadi saya harap dia tidak tidak apa ya, tidak tantrum nanti, Bu, ketika Iya. tidak saya yang mengantar, seperti itu, Bu. Iya, supaya Bapak tidak bingung nantinya mengenai, apa ya, apa sih yang harus Bapak lakukan supaya nanti juga Bapak tidak mengabaikan anak, kemudian Bapak juga tidak terlambat gitu kan ke sekolah karena, jujur saja saya juga, ikut merasakan apa yang Bapak rasakan seperti itu. Tetapi bagaimana kita kalau sudah berkomitmen, kita akan melaksanakan seperti itu, ya Bapak akan menjalani dengan baik dan nantinya Bapak sudah tidak, apa ya, istilahnya tidak memikirkan atau tidak bingung lagi dengan keresahan, yang Bapak sekarang pikirkan gitu kan. Karena, kalau yang saya lihat itu Bapak mampu untuk melaksanakannya dan tahu mengenai solusi yang Bapak lakukan nantinya ya, sehingga nantinya Bapak dan juga istri Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi, membagi tugas seperti itu ya, bagus sekali pokoknya ide yang Bapak sebentar itu sampaikan gitu kan. Semoga nanti ke depannya, masalah yang Bapak, ini, apa namanya, yang Bapak alami ini dapat terselesaikan dan Bapak itu dapat bekerja dengan, suasana yang senang lah pokoknya, tanpa ada keraguan jalan ke sekolah juga, senang gitu, suasana hati riang, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, astungkare Bu Yuni. Nah, terima kasih ya Bu Yuni atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan keluh kesah saya tadi. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega dengan kita mengobrol tadi. Saya merasa sudah ada pencerahan sedikit Bu. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada anak didik kita, Bu. Ya, Astungkare Swahe ya Pak, sama-sama Pak Suwin ya. Dengan obrolan kita yang santai ini, Bapak sudah meluapkan, apa, keresahannya, meluapkan, permasalahannya, sehingga Bapak sendiri sudah menemukan solusi yang terbaik buat Bapak sendiri, seperti itu.
Ya, baik Bu Yuni ya. Terima kasih banyak. Permisi, saya kembali ke ruang guru dulu Bu Yuni ya. Iya, Uh, Pak Swintara silakan Bapak. ya, terima kasih Bu. Om Santi-Santi Bu. Sama-sama Pak. Om Santi, Santi, Santi Om.